Studi itu modalisme, gitu loh. Modalisme di mana ada satu oknum berperan mengambil 3 peran. Jadi Rudi Iskariot dan sang debater itu orang yang sama. Jadi menurut Rudi Iskariot, Rudi berdoa kepada sang debaters. Modalisme. Cuman saya itu jarang bahas-bahas yang begini tuh, saya jarang. Fokus saya itu kepada ini loh, Uncup dan kawan-kawan. Itu fokus saya. Supaya mereka ganti Tuhan dulu. Jangan menuhankan orang yang ada di situ. Tetapi tuhankanlah Yesus. Begitu ya. Silakan Malikil. Ini kalau Anda kan jelas-jelas nggak ngaku Tritunggal kan? Iya. Oke. Anda punya paham bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Iya. Iya. Kalau gini kan enak, jelas dia. Udah ngaku, jangan ngaku Tritunggal. Gitu loh. Kalian jual-jual Tritunggal. Tritunggal aja dijual loh sama Rudi, sama si PC The King dijual. Yang penting apa? Siapa sih? Duit. Yang penting duit, teman-teman, duit. PC The King Gitu itu loh. siapa? Mata pisau. Gimana? PC The King itu siapa? Mata pisau? Iya, si Robert. Oh, pernah saya diskusi di Kick. Begini bro, ya karena mungkin dia mumet. Karena kau bilang Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu mengasihi. Bro, Di, jadi menurut pandangan kalian ini, karena Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus itu adalah Bapa ya? Ya, karena Alkitab berkata, Bapa itu Tuhan kita. Yesus bukan Tuhan kita? Bukan, Alkitab berkata Bapa itu Tuhan kita. Ya jelas Yesus Tuhan kita. Ya, berarti karena Tuhan itu satu, maka Yesus pastilah Bapa sendiri gitu ya? Iya, karena Alkitab mengajarkan Yesus, orang yang tidak percaya Yesus satu-satunya Tuhan itu orang fasik. Oke, baik. Jadi ketika Yesus berdoa, Yesus berdoa begini, janganlah kehendak, kan di Taman Getsemani ketika malam terakhir Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, ya, dia berdoa dengan kata-kata, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti mu di situ adalah dirinya sendiri sebenarnya. Iya, nubuatan yang dia maksud. Oke, berarti Yesus berkata, ya Yesus, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak engkau ya Yesus yang terjadi. Engkau adalah aku juga, begitu ya? Tidak, begitu. Terus gimana logikanya bro? Pusing saya. Biarlah kehendakmu terjadi, itu tentang nubuatan. Biarlah nubuatan itu terjadi. Karena mu itu ya mendeskripsikan tentang nubuatan. Tuhan Yesus berkata begini dalam Lukas 24. Repot nih kalau ada nubuatan ini, susah ini. Oh iya, karena berbicara Tuhan Yesus. Karena banyak orang begitu bro. Ada Uncup bertanya, kenapa Yesus disalib? Nubuatan. Iya. Ini repot bro. Kalau kita diskusi begitu, pantesan mereka tidak jadi dibaptis kalau gitu cara diskusinya. Bukan Gilly ya. Memahami Tuhan Yesus itu tidak bisa lepas dari nubuatan. Kita kekristenan bisa percaya dia Mesias karena nubuatan. Kita bisa percaya dia penebus juru selamat karena nubuatan. Iya, jangan ke situ dulu, nanti melebar kemana-mana. Intinya begini, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia itu berdoa kepada diri dia sendiri, betul? Sebenarnya itu jawaban singkatnya itu, tapi tentang berdoa itu bro, itu tidak otomatis memiliki objek. Tidak otomatis, karena jadi kalau ketika berdoa, baik, saya balikan dulu kamera saya ketika Yesus menyembuhkan membangkitkan Lazarus ya. Bentar. Berdoa dengan membangkitkan Lazarus. Iya, baik, sebentar ya.
Oke, Yohanes pasal yang ke-11. Baik, saya balik dulu ya. Oke. Aduh, mana tadi pulpen saya? Oke. Ya. Dikatakan begini. Jawab Yesus, "Bukankah sudah Ayat berapa kukatakan kepadamu, jikalau engkau..." Oh, saya baca dulu di sini ya, supaya enak. Ayat berapa itu dulu? Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya? Kita sebelum ke ayat ini, ayat yang ke-42, kita baca dulu konteksnya biar tidak kehilangan konteks, boleh? Monggo, silakan. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata, agak jauh sebentar, kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka, bukan Allah ya, nanti Muslim bilang ini Allah loh. Karena setiap kata Allah ini disangka Allah nanti. Ya. Maka, mereka mengangkat batu itu. Lalu, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Jadi di sini Bapa ini adalah Yesus sendiri. Iya. Jadi ya Bapa, yaitu aku sendiri, engkau telah mendengarkan aku, yaitu aku. Aku, wahai aku, engkau telah mendengarkan aku, gitu ya. Oke. Sebentar, saya tunjuk lagi, saya habisin. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, yaitu engkau adalah aku sendiri. Oh, saya ganti aja. Aku tahu bahwa aku selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa akulah yang mengutus aku. Betul? Udah? Oke, silakan. Oke. Jadi gini bro, makanya saya bilang mau memahami tentang Tuhan Yesus itu tidak boleh lepas dari nubuatan. Di ayat 41, Bapa, aku mengucap syukur. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada namanya vokatif. Vokatif itu seruan. Nah, jadi vokatif itu adalah atribut dari apostrof. Oke. Here we go. Nih, Ya, ini penting, bro. Kalau orang sini, kalau selama saya berapologet ya, ini namanya semantic evasion, ya. Bukan semantic evasion itu maksudnya sudah mulai ngeles dengan ilmu-ilmu semantik begitu. Bukan. Gini, bro. Kenapa Tuhan Yesus berkata Bapa, sekalipun dia adalah Bapa itu sendiri, ya Tuhan tetap meninggikan dirinya, itu loh. Jadi penyebutan tentang gelar Tuhan menyebut gelarnya, Tuhan menyebut sebutannya, itu bukan berarti sesuatu hal yang tidak ada maksud, ada nilai, ada pesan yang sedang disampaikan di sana. Kalau bro mau kita dalami tentang apostrof itu sering digunakan oleh Daud. Daud sering berkata begini, "Hai jiwaku, mengapa engkau letih di dalam diriku? Hai jiwaku, pujilah Yah." Jadi apostrof itu bukan hanya sekedar gaya bahasa, ya, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pergumulan spiritual, gitu loh. Nah, jadi Yesus sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Ketika dia merendahkan diri, dia ikut merasakan itu, gitu loh. Oke, baik. Saya akan tunjukkan dulu ya. Silakan. Sebentar ya. Tapi kalau menurut Anda, apakah Yesus itu berseru kepada Tuhan yang lain atau bagaimana kalau menurut Anda? Berseru kepada Bapa di surga? Iya, Bapa itu Tuhan toh? Oh, iyalah. Oke, saya balik dulu ya. Nanti Baik. saya lanjutkan soal itu ya, yang tadi saya tanya. Oke, baik.
Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti menurut Anda, Yesus berteriak kepada dirinya sendiri. Iya, kekuatannya. Oke. Jadi Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya aku, mengapa aku meninggalkan aku, gitu ya. Aduh, sulit ini teman-teman. Memang kalau memahami Alkitab tidak memiliki latar belakang nubuatan sulit, bro. Jadi sebenarnya begini, Bro Malikil. Silakan. Yang diserang oleh Uncu PA dan kawan-kawan itu adalah orang-orang Kristen seperti Anda. Seperti Living itu, seperti Anda itu. Nggak Karena pernah mereka bisa. itu menertawakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Gini, menurut Anda, tentang Bapak di surga itu mati ya? iya, tentang berdoa begini, bro ya. Di dalam Berarti sempat Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati 3 hari. Sempat dunia nggak punya Tuhan 3 hari ya? ada ayatnya. Oh, Efesus 2. sempat teman-teman Bukan. bumi ini mati, ayatnya Tuhan begini, mati bro. 3 hari sempat. Iya, Bro. pencipta. Yang mati itu adalah Tuhan. Tuhan di situ maksudnya itu Mesias. Maksudnya. Jadi kadang-kadang Kita gini, bahas saya kasih pencipta tunjuk saja. ya. Gini, Bro. Artian lah. Oke, ini saya kasih tunjuk sedikit. Kadang-kadang di dalam bahasa-bahasa sehari-hari kita itu sering mengganti orang dengan title-nya. Contoh. Saya kasih contoh. Hari ini saya mau makan pagi dengan presiden. Kenapa kok cuma disebut presiden aja? Iya, karena gelarnya itu Gelarnya. sudah mewakili realitasnya. Betul. Orang sudah mikir kalau itu dia ngomong di Indonesia, udah pasti yang dimaksud Pak Prabowo. Bener nggak? Iya, masalahnya gelar Sebentar dulu, presiden sebentar. Tapi bagaimana kalau ternyata yang ngomong ini nggak tahu? Ternyata yang ngomong ini maksudnya dia ngajak presiden, maksudnya di situ adalah presiden ini, Xi Jinping, gimana? Ya kalau orang nggak kenal ya nggak akan tahu. Iya, begini. Ketika orang, atau ganti aja lah, jangan presiden, ibu, gini. Ibu udah pulang belum? Kira-kira siapa di situ ibu itu? Ya kalau di dalam rumah ya ibunya. Iya. Jadi orang kadang-kadang menggunakan title-nya karena terlalu ruwet atau terlalu panjang kalau misalnya menggunakan namanya dan lain sebagainya. Orang udah tahu maksudnya apa. Jadi ketika di situ dikatakan Tuhan, maksudnya itu adalah Sang Mesias, merujuk kepada Mesias. Sudah. Silakan. Boleh gak saya? Jadi gini, bro. Tentang Tuhan itu, gelar Tuhan dengan gelar presiden itu dua hal yang berbeda. Gelar Tuhan itu tidak ada pencapaian. Oke. Gelar presiden ada pencapaian. Pencapaiannya apa? Ada fase di mana Prabowo bukan presiden. Pencapaiannya lalu dia menjadi presiden. Nah, Sang Pencipta, gini ya. Jadi gelar Tuhan itu bukan hanya sekedar gelar common sense ya. Tetapi itu berbicara identitas diri Sang Pencipta. Dia itu adalah keberadaan atau realitas yang disebut Tuhan bukan karena pencapaian, bukan. Tapi karena kenyataan diri, realitasnya memang tuh. Itu bedanya. Presiden itu pencapaian. Ada fase di mana dia bukan presiden, lalu dia menjadi presiden. Nah, tentang Tuhan di dalam Alkitab, Anda kan memahami gelar Tuhan bagi Yesus itu pencapaian, bukan identitas diri toh. Nah, Tuhan itu Tuhan sama aja. atau pencipta aja.
Enggak, Tuhan Pencipta itu jelas. Tuhan. Jadi Bapa di sorga itu Tuhan, artinya dia itu yang mengepalai kita. Yesus juga Tuhan, artinya yang mengepalai kita. Kemudian Roh Kudus juga Tuhan. Tuhan cuman di dalam terjemahan itu kata Tuhan dengan Tuhan itu sekarang udah bercampur. Jadi orang udah membeda-bedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal Menurut kata Anda, gini bro ya, yang Anda pahami Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan, pencapaian, atau memang realitasnya adalah Tuhan? ya, karena kita ini debatnya di sini karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya berbeda dengan Tuhan. Enggak, Oke, saya gini pakai saja. kata Tuhan. Nah, Sebentar, Malikil. Menurut Anda, Tuhan dengan Tuhan itu beda? beda. Kan Baik. kemarin kita sudah bahas soal itu. Oke, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Dalam Kisah bahasa para Indonesia Rasul, sebentar. Kisah para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya nggak nunjukin cuma satu nanti ya, bahwa kata Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman orang berpikir bahwa Tuhan itu sesuatu yang jenis partikel tertentu. Gini, saya bacakan ini kisah Rasul Paulus yang bertaubat ya, yang tadinya namanya Saulus, perhatikan. Tentu Anda sudah biasa baca ini ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, Paulus tahu nggak siapa yang diajak bicara? Dia Atau bertanya, Paulus kan? tahu nggak siapa yang ngomong sama dia? Paulus tidak tahu, makanya dia bertanya siapa. Terus kenapa kok dia tahu bahwa di sini dia Tuhan? Oke, jadi gini, ini tentang budaya bro, saya jelaskan ya. Tentang tautologi penyebutan, itu umum. Contoh seperti Tuhan berkata, Musa, Musa. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham. Nah, ini sudah menjadi suatu pengetahuan umum di dalam budaya orang Yahudi. Ketika ada orang, ada keberadaan, ada suara yang menyebut seperti itu dianggap Tuhan. Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu loh. Itu budaya bro. Masa dia udah tahu Tuhan kok masih ditanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, begini. Makanya maksudnya ini Malikil, siapakah engkau Tuhan? Maksudnya itu Tuhan gitu loh. Aduh, Malikil. Iya. Coba kita cek bahasa Inggrisnya ya. Aduh, makanya teman-teman, kok masih ada orang kok nggak percaya gitu loh. Ketika saya ngomong masih aja orang tuh nggak percaya. Edis tuh bohong katanya. Astaga. Sebentar ya. Sebenarnya terlalu melebar bro ini masuk ke Bukan. itu tidak. Masalahnya itu di situ karena Anda berkata Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti otomatis Yesus itu Bapa. Bukan gitu, Bro. Bukan, kalau Bentar. berbicara dimensi surga itu hanya satu penguasanya. Iya, masalahnya penguasa yang satu itu bagaimana cara berkuasanya? Bapa di sorga gini loh ya. Kata Tuhan Yesus, Allah itu roh. Betul nggak? Ya benar, terus? Yesus roh nggak? Dia roh yang menyatakan diri secara daging. Yesus roh nggak? Roh yang menyatakan diri secara daging. Berarti dia bukan roh. Kan gini, roh itu apa? Dia itu sebelum menyata secara daging, dia sebelumnya roh. Lalu ketika... Maksudnya gini loh Malikir, biar kita nggak salah paham. Pemahaman Kristen itu begini. Bagaimana Bapa di surga itu dia jadi Tuhan bagi manusia. Jadi Tuhan, jadi kepala bagi manusia. Bagaimana dia memerintah, jadi raja di tengah-tengah manusia. Karena dia itu bukan daging. Maka yang memerintah itu adalah anaknya. Sama kayak gini loh, sama kayak gini. Ada orang di padang gurun, di padang pasir. Berdoa dia, Tuhan tolong saya udah mau mati. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Datang orang bawa air. Dikasih minum air. Dia bilang, enggak mau saya. Saya maunya Tuhan kasih saya air. Tolong Tuhan,
celupkan tanganmu, kasih saya air. Anda itu berpaham seperti itu. Anda pikir Tuhan itu maunya Anda Tuhan. Bukan gitu, Malikil. Coba sekarang saya tanya Anda. Ketika seseorang ada di padang pasir berteriak supaya Tuhan menolong dia dengan memberikan air minum. Lalu ada orang datang. Pertanyaan saya, itu cara Tuhan nolong dia nggak? Ya bisa diasumsikan cara Tuhan. Oke, atau dia maunya gini, nggak mau Tuhan, pokoknya engkau datang, turun, kasih saya minum. Bukan seperti itu, Malikil. Bapa di sorga menjadi raja di tengah-tengah manusia dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan yang datangnya daripada Bapa di sorga. Yesus itu bukan otoritas lain, bukan Tuhan asing dia, tapi dia datang daripada Bapa di surga. Makanya barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Bukan berarti dia itu Bapa di surga. Oke. Apa yang membedakan Yesus dengan Bapa? Variabelnya apa? Yang membedakan adalah Yesus adalah anak. Dia adalah daging. Itu yang membedakan. Bukan, variabel yang paling disoroti itu apa yang membedakan? Variabel disoroti maksudnya gimana? Faktor-faktor pembeda yang paling otentik apa yang menjadi pembeda? Kesadarannya, kehendaknya. Otentik yang maksudnya gimana sih? Faktor yang paling penentu, faktor penentu. Maksudnya gimana? Coba Anda yang jawab. Karena Anda bikinan faktor penentu. Maksudnya gimana? Saya juga Variabel itu faktor, gini. Maksudnya gimana? Anda berkata, gini. Contoh Edis itu berbeda dengan Suma. Oke. Terus? Variabel penentu, faktor penentunya apa? Cara berpikir Edis dengan Suma berbeda. Cara berbicara Edis dan Suma itu berbeda. Karakter. Ya, itu faktor-faktor penentu, variabel penentu. Nah, kalau Anda berkata Yesus bukan Bapa, variabel penentu yang menjadi pembeda apa? Oke. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwasanya Yesus melakukan kehendak yang mengutus dia, yaitu Bapa di surga. Yesus sebagai seseorang yang diutus melaksanakan kemauan Bapa di surga. Bapa di surga itu mau jadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan anaknya. Dia menyelamatkan umat manusia, menjadi juru selamat bagi manusia lewat perantaraan Sang Mesiasnya. Semua itu dengan perantaraan Sang Mesiasnya. Di dalam perumpamaan kebun anggur. Gini lah, bentar. Itu bukan variabel penentu. Karena proses tentang pengutusan itu tersingkap dua personal, ya, seolah-olah dua personal itu hanya dalam PB. Kalau kita masuk ke dalam nubuatan, bisa nggak Anda buktikan bahwa Bapa akan mengutus anaknya di dalam nubuatan sehingga terkonfirmasi itu adalah anak beneran? Repot nih kalau ada nubuatan nih. Yesus disalib karena apa? Nubuatan. Ya memang karena nubuatan. Gini lah ya, gini. Jawabnya bukan gitu. Yesus disalib karena mereka menolak Yesus, bukan karena nubuatan. Ini balik-balik loh. Begini loh. Bukan menolak. Kalau karena nubuatan, seolah-olah yang menjadi penyebabnya itu adalah nubuatan. Saya kasih contoh gini. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi 2 hari ke depan, 10 hari ke depan, betul? Tuhan bukan hanya tahu, tapi dia ada di situ. Ya, fokusnya maksudnya sudah tahu. Menurut Anda, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi 10 hari ke depan, betul? Iya, lebih dari itu pun juga. Oke, misal nih, Tuhan ngasih tahu nih sama Bro Malikil. Malikil, ketahuilah bahwa besok pada hari yang ke-10 setelah ini, rumahmu akan dibakar oleh orang-orang. Misal, atau jangan gitulah terlalu sadis. Gini, wahai Malikil, ketahuilah bahwa besok 10 hari lagi orang akan datang ke rumahmu mencuri manggamu. Pertanyaan saya, orang nyuri mangga karena nubuatan atau karena niat jahat dalam hatinya? Pertanyaan saya sama kamu. Iya, jadi itu semuanya. Jadi niatan orang itu sudah diketahui oleh Tuhan. Iya, harusnya gitu jawabnya bro, jangan dibalik-balik. Dia mencuri mangga karena nubuatan, bukan gitu.
Karena Makanya gini, kalau berbahasa Kasih ini saya waktu yang lah, bikin Le. yang bikin kadrun-kadrun tuh nggak sembuh-sembuh itu karena Gini, kita gini, ini bahasanya nggak bijak gitu loh. Bentar, Gimana kasih sih? saya waktu lah. Gini. Nubuatan dengan ramalan itu dua hal yang berbeda. Nubuatan itu adalah pengetahuan Tuhan yang mendahului sebelum itu terjadi. Jadi Betul. nubuatan itu sebentar. Ramalan itu bisa 50-50. Bisa meleset. Iya, jadi nubuatan itu bukan ramalan. Betul, saya setuju. Nubuatan itu karena Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi. Dia ngasih tahu bahwa besok akan terjadi begini. Bukan berarti pencurian itu karena nubuatan itu. Itu makanya salah. Apa? Karena apa Yesus disalib? Karena nubuatan. Oke. Karena Coba, apa? Le. Karena apa si Budi mencolong mangganya Malikil? Karena sudah dinubuatkan. Bukan begitu nah itu- jawabnya. Aduh, pantesan nah itu tugas fokus. apologet saya semakin berat, saudara-saudara. Gimana? Kan gini, coba fokus lah kalau mau bahas sesuatu, fokus on the track, satu topik aja tentang berdoa. Jadi berdoa itu kan Lai selama ini hanya membaca LAI kan. Nah, dipahami di dalam LAI berdoa itu adalah interaksi lebih dari satu pihak, ya kan? Kayak begitu selalu kan. Tapi dalam originalnya tidak seperti itu Lai. Berdoa itu contoh seperti di dalam Roma 9 ayat 3. Itu dari kata berdoa, eukomai. Tapi LAI tidak menerjemahkan berdoa. Kenapa? Karena tidak ada objek yang menerima tindakan itu. Oke, baik. Coba sebelum merembet ke sana, saya anu dululah. Saya lihat nih ya, terjemahan-terjemahan yang lain ya. Jadi Paulus sudah tahu kalau itu Tuhan ya. Sudah tahu itu Tuhan malah ditanya siapakah kau Tuhan. Perhatikan. Gini. Kisah Tuhan para itu Rasul, bukan nama. sebentar Bro Malikil. Kisah para Rasul 9 ayat yang kelima. Saya kan bilang Tuhan itu ya Tuhan itu sama. Nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan kok siapakah engkau? Maksudnya begini, makanya lihat terjemahan yang lain. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan atau Tuhan? Nih, di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Nah, baru mantep. Siapakah engkau Tuhan? Kalau siapakah engkau Tuhan? Nah, kok Tuhan udah tahu Tuhan kok ditanya siapakah engkau? Nah, Karena gini lah. Jadi penting untuk memahami latar belakang budaya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap hal-hal yang tidak mereka indrawikan itu Tuhan. Makanya ditanya identitasnya, namanya maksudnya. Namamu siapa? Jadi siapakah engkau Tuhan? baik, kita kasih contoh lagi. Sebentar Le. Gini. Ya, sambil Anda ngomong, saya tidak kasih bisa- contoh lagi. Ya. Anda tidak bisa mengukur peristiwa di dalam Alkitab dengan budaya kita, dengan sesuatu yang sifatnya seperti yang terjadi di antara kita. No. Budaya Indonesia itu bukanlah latar belakang Alkitab. Jadi budaya orang Yahudi itu sangat tahu benar jika ada hal-hal seperti itu Tuhan. Nah, pertanyaannya dengan siapakah engkau itu untuk mengkonfirmasi. Siapakah engkau Tuhan itu untuk mengkonfirmasi. Jadi bukan berarti dia tidak benar-benar tidak tahu. Itu untuk mengkonfirmasi karena budaya mereka mewajibkan mengajarkan seperti itu. Baik, saya balik lagi kamera saya. Oke, sebelum saya balik saya tanya dulu. Tentunya Anda tahu kisah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Iya. Oke, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda seperti PC The King yang nggak tahu itu perjumpaan pertama kali. Oke. Apakah perempuan Samaria ketika dia sedang menimba air di sumur Yakub pertama kali ngelihat Yesus seumur hidupnya? Iya, pertama Baik, kali. pertama kali. Baik, betul. Saya akan bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Yohanes pasal yang ke-4. Biar tidak terlalu panjang kita bacanya. Kita lihat di sini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi Yesus berjumpa pertama kali dengan perempuan Samaria ini baru pertama kali itu. Perempuan Samaria itu baru pertama kali ngelihat Yesus. Dan dia nggak kenal siapa dia, betul? Oke. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab
orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perhatikan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dan dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Pertanyaan saya, dari mana perempuan Samaria ini tahu? Karena Anda berpikir bahwa Tuhan ini sesuatu tertentu ya. Dari mana perempuan Samaria ini tahu kalau Yesus Tuhan? Sedangkan dia baru ketemu di situ. Oke. Kalau tentang konteks itu saya tidak setuju Tuhan. Karena tidak memenuhi kriteria itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa saya mengiyakan tadi di kisah Rasul Paulus itu Tuhan? Karena konteksnya terpenuhi. Tapi kata yang sama loh. Iya, saya ngerti. Gini kan, kata kurios itu melihat konteks. Jadi konteks itu kan audible-nya terkonfirmasi secara visual, ya kan? Itu tidak memungkinkan itu penerjemahannya Tuhan jika baru kenal. Jadi Tuhan. Tapi kalau jadi kalau baru kenal Tuhan, kalau udah lama kenal Tuhan gitu. Gini ya. Di Rasul Paulus Pantesan bro, pantesan Uncu PI belum dibaptis karena kalian ini. Bukan gitu, makanya Karena baru ya, jadi gini, waktu pertama jumpa dipanggil kurios. Kedua kali jumpa bukan kurios lagi. Bukan itu penyebabnya. Begini. Sebentar, enggak, saya gunakan metodemu. Karena baru pertama kali ketemu, maka kurios itu tuan. Kalau udah dua kali ketemu, kuriosnya berubah jadi Tuhan gitu ya. Ini konteksnya. Contoh seperti perempuan yang mau dilempar. Jadi kenapa dia langsung berkata tidak ada Tuhan? Kenapa tidak Tuhan? Karena ada hal-hal yang dilakukan, ada tindakan yang dilakukan oleh Kristus untuk mengkonfirmasi dia adalah Tuhan. Oh sebentar, berarti ini tadi perempuan itu memanggil Tuhan? Iya Tuhan. Berarti saksi Yehova perempuan ini ya? Tidak ada berbicara tentang saksi Yehova. Kalau Yesus Tuhan saksi Yehova bro. Iya. Kalau Yesus Tuhan saksi Yehova sesat. Berarti ini saksi Yehova perempuan betul ya? Saksi Yehova ini perempuan ini. Kita cari dia nih. Ini putus asa topiknya ke sana. Tritunggal harga mati. Saksi Yehova minggir. Atau gini aja lah ya, coba lah fokus lah kalau membahas ya kan. Jadi tentang kata berdoa kan Anda tidak setuju Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Nah maunya Anda gimana? Begini loh, kata Tuhan untuk Yesus, kata kurios untuk Yesus, itu bukan berarti bahwa dia itu adalah Bapa. Contoh begini, Anda percaya nggak bahwa ibu Anda di rumah sering dipanggil hanya ibu saja? Contoh, Anda ketemu dengan adik, Anda ketemu dengan kakak. Ibu mana? Itu pasti sudah merujuk kepada ibu Anda kan? Nah, bayangin tiba-tiba ada orang lain, keluarga lain ngomong, ibu mana? Sama-sama ibu. Apakah ibu itu juga ibu Anda juga? Kan tidak. Contoh. Ada orang di Beijing. Iya, urgensinya ke apa? Karena Anda mengira bahwa Tuhan itu maksudnya Bapa di sorga. Gini loh, ada orang di Beijing ngomong begini. Jadi Bapa di sorga bukan Tuhan? Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tapi Tuhan di situ bukan berarti mereka itu orang yang sama. Karena itu gelar. Contoh begini, Iya, Tuhan yang berbeda toh. Contoh begini, ada orang dari Beijing main ke Jakarta, oke? Nah, terus di Beijing ini orang ini ngomong begini, kemarin saya barusan makan siang dengan presiden. Apakah yang dia maksud itu Pak Prabowo? Kalau di Beijing ya bukan. Iya, walaupun dia cuma ngomong presiden, dia maksud itu Xi Jinping. Nah problemnya kata Alkitab, Bapak itu Tuhan langit dan bumi.
Iya, kata Tuhan itu adalah gelaran untuk Yesus sebagai Mesias. Maksudnya maligil, bro. Ya terus kalau Yesus itu Tuhan di daerah mana? Kalau Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di daerah mana? Tuhan bagi kita. Iya, bagi Yesus itu kita-kitanya bukan di mana? Tuhan. Sebentar, saya tanya Anda. Menurut Anda bagi Yunsup, bagi Uncup, bagi orang-orang Islam, Yesus itu jadi Tuhan nggak? Oh, jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan bagi orang-orang Islam. Dan Kalau bukan Yesus Tuhan, menurut Anda, oke, gini aja dah. Begini, ada seseorang namanya Budi. jadi Tuhan Anda adalah Bapa di sorga, bukan Yesus toh? Dua-duanya. Tuan kita itu adalah Bapa di sorga, yang daripadanya ia mengutus Yesus dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dan Yesus jadi Tuan kita juga. Makanya ketiganya itu adalah satu. Bukan berarti tiga-tiganya itu Yesus itu ya Bapa itu sendiri, bukan gitu. Iya, jadi gini lah ya. Kan ketiganya adalah satu, ketiganya adalah pribadi. Satunya kan satu lembaga toh. Satu dalam pengertian Yesus itu berasal daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga berasal daripada Bapa di sorga. Jadi tidak benar tuduhan orang-orang Uncup PA dan kawan-kawan bahwa orang Kristen itu melakukan kemusyrikan dengan menyembah. Bisa nggak kamu disebut satu dengan ibu mulai karena kamu berasal dari ibu? Satu dalam pengertian yang bagaimana? Kan berasal dari Bapa. Yesus disebut satu dengan Bapa karena berasal dari Bapa. Benar? Oke, sama itu dengan pertanyaan begini. Bisakah seorang suami dan istri disebut satu? Bisa. Ya sudah. Kenapa tidak bisa? Tapi kan suami tidak berasal dari istri. Saya kasih saja ayat yang lain ya. Memang berat ini kalau udah begini nih. Bukan berat. Lai ini bermain analogi, tapi Lai tidak menguasai analogi itu gini Lai. Jadi sangat mudah membantahnya gini. Anda berkata bahwa Yesus itu satu dengan Bapa karena berasal dari Bapa. Nah, pada waktu Yesus itu belum keluar dari Bapa. Ini nih, analogi Anda saya patahkan. Pada waktu Yesus belum keluar dari Bapa, Yesus sebagai apa di dalam diri Bapa? Bro, kalau hal-hal begitu saya belum pernah ke surga, bro. Belum pernah. Lah, gini. Kan seolah-olah Anda udah pergi, Anda udah berangkat ke surga kemarin naik bis apa? Gini. Bro, hal-hal seperti itu kita nggak tahu. Makanya saya bilang. Terus Anda tahu itu keluar dari Bapa itu maksudnya apa? Yesus berkata, aku dan datang keluar daripada Bapa di surga. Keluar dari aku Jadi, keluar dan datang daripada Allah. Itu kata Yesus. Sebelum dia keluar, dia sebagai apa di dalam diri Bapa? Hal-hal yang spesifik seperti itu kita nggak tahu, bro. Itu masalahnya kita belum pernah ke surga. Bukan masalahnya belum ke surga. Kalau kita udah pernah ke surga, nanti saya kasih tahu Tuhan Yesus kancing bajunya berapa, sepatunya merek apa. Atau gini. Kita nggak ngerti hal-hal yang begitu. Tugas kita itu bukan kayak seolah-olah kita itu udah pernah ke surga. Gini, sebelum Yesus keluar dari diri Bapa, Yesus sudah ada atau belum? Saya tunjuk dulu sama Anda mengenai kita satu maka satu. Anda berkata di situ kan? Baik. Nih. Supaya mereka, ini kita bacakan sebelumnya ya. Saya bacakan dulu sebelumnya nih. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka itu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang terus mengutus aku. Berarti kalau begini pikiranmu, karena orang-orang murid-murid juga menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Yesus, berarti murid-murid adalah Bapa di sorga. Susah kalau udah begini cara pola pikirmu, bro. Gini lah ya, coba. Pantesan Kristen jadi diserang terus.
yang nyerang itu sebenarnya nyerang kalian. Gini ya, selama saya eksis ya, tidak ada tuh muslim menyerang. Iya, mereka pelihara kalian karena supaya apa? Supaya ada mereka yang serang. Bukan pelihara, kan diksi lain itu kapatasan kalian diserang. Enggak ada tuh muslim yang berani nyerang. Dalam berargumentasi enggak berani. Iya, mereka tidak berani nyerang karena mereka tahu dipelihara seperti Luga Tambunan. Itu dipelihara supaya apa? Supaya ada bahan olok-olok. Jadi gini Bentar. lah ya. Gini, sebenarnya kalau diskusi kalau lain itu mau on the track dalam satu topik, itu bisa selesai loh. Soal kata berdoa saja belum selesai kitanya kan. Karena di dalam Alkitab, kata berdoa itu bisa diterjemahkan aku mau, ya kan? Isi hatiku. Nah, itu kata berdoa. Karena esensi dari kata itu adalah mengungkapkan isi hati. Baik. Esensi dari kata itu. Sebentar lagi. Kasih saya waktulah. Nah, soal isi hati itu diungkapkan kepada siapa, itu nanti ada tambahan kata. Itu loh. Jadi kata berdoa itu tidak serta-merta langsung ada objek yang menerima, tidak. Objek yang menerima itu tambahan dari kata itu. Gitu loh. Oke, baik. Kalau saya mau buktikan. Jadi intinya karena Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa ya. Oke, aku dan Bapa adalah satu, itu bentuk sesuatu penyataan. Karena sifatnya itu indikatif. Oke, baik. Ternyata saya Yesus nih. Anda juga Yesus. Saya balik. Satunya gimana? Loh, Anda Yesus, saya juga Yesus loh. Tapi cobalah Sebentar, kita bacakan. Kalau pola pikir Anda begitu ya begini. Coba, oke, baik. Saya tanya kepada Anda, apakah Paulus kan pernah menganiaya jemaat, betul? Iya. Oke. Paulus sebelum dia kejadian di Damsik, pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan Yesus? Belum. Oke. Ketika Paulus menganiaya jemaat, ketika Paulus misalnya setuju dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Anania, kepada siapa? Siapa? Stefanus ya, kepada Stefanus. Apakah Yesus sudah naik ke surga? Iya. Baik. Jadi Paulus tidak pernah berjumpa atau tidak pernah menganiaya Yesus secara fisik, betul? Iya. Baik. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata bahwa dia dianiaya oleh Paulus. Betul? Apakah ketika itu Yesus sudah naik ke surga? Iya, sudah. Yang dianiaya Paulus apa? Orang-orang yang mengikut Yesus. Salah satunya adalah Stefanus, betul? Iya. Berarti Stefanus adalah Yesus ya? Tidak ada Stefanus berkata aku dan Yesus adalah satu. Yesus yang berkata, akulah yang kau aniaya. Bukan. Iya, berarti jemaat itu Yesus, jangan salah. Bukan. Gini lah. Jadi itu nggak boleh, Anda jangan memelintir perkataan Yesus, nggak boleh. Anda tidak boleh Yesus sudah berkata loh, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti kesimpulannya Yesus mengaku dirinya Stefanus. Betul? Ginilah ya. Betul? Di dalam sebentar gantian lah. Ya. Yohanes 10, jangan begitulah kalau diskusi lain. Jadi bahas firman Tuhan kita harus ada rasa hormat lah di kita. Bukan, saya itu menertawakan pola pikirmu, bro. Kenapa Anda seperti ini, bro? Bertobatlah daripada paham yang agak miring. Sekiranya Anda konsisten, Anda akan mengerti kok. Anda nggak konsisten, loncat sana, loncat sini. Saya hanya mengimbangi aja, ikuti irama. Ginilah ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu konklusi. Nah, konklusi itu ada dasar argumentasinya sampai pada konklusi tersebut. Apa yang menjadi dasar argumentasi? Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah sumber hidup. Akulah gembala yang baik. Nah, dua item itu yang
menjadi cikal bakal menjadi konklusi aku dan Bapa adalah satu. Mengapa? Di dalam Alkitab, gembala itu hanya Bapa. Di dalam Alkitab, sumber hidup kekal itu hanya Bapa. Gitu loh. Jadi ada argumentasinya, ada alasannya, bukan sesuatu konklusi tanpa alasan. Coba lebih telitilah menyikapi Alkitab. Jangan hanya karena doktrin, melindungi doktrin, lalu membabi buta cara melindunginya. Gak boleh begitu. Baik. Saya Jadi buka 1 ada Timotius alasannya. 1 Timotius 6 ayat Kita bahas 16. yang tadi, jangan loncat-loncat dulu lah. Bukan, saya ini ingin mematahkan argumen-argumenmu. Anda memaksa bahwa Yesus itu Aduh. adalah Bapa di surga sendiri. Gini, soal ayat yang tadi lah, kamu bisa buktikan kepada saya sumber hidup kekal itu di dalam Alkitab siapa? Baik, saya balikkan dulu kamera saya. Baik, ini Paulus yang dituduh oleh orang-orang Islam sebagai orang yang menyamakan Yesus ada dengan Islam Bapa. di zaman Paulus. Enggak, sekarang kan orang-orang Islam banyak menuduh bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan Bapa di surga. Padahal Anda itu yang bikin begitu. Perhatikan. Saya baca ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Itu di mana? Itu di mana? Hingga pada saat Tuhan kita Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa 1 yang Timotius. satu-satunya. Oke. Penguasa yang satu-satunya. Ini merujuk kepada Bapa di surga ini. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Perhatikan. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Paulus lagi ngomongin Yesus atau lagi ngomongin Bapa di surga? Gini, saya jelaskan, boleh? Bukan, sebelum menjelaskan. Paulus sedang menjelaskan Yesus atau sedang menjelaskan Bapa di surga? Karena argumentasi lain tidak sesuai teks. Jadi tidak ada yang harus saya jawab. Boleh, saya jelaskan. Oke lah bro, saya haus bro. Saya anu dulu ya. Nanti besok-besok kita lanjut lagi bro. Soalnya saya sudah 3 jam ini bro. Sebentar aja saya jelaskan. Boleh? Bukan, nanti begini, ini nanti dijadikan konten sama si Julius, terus disangka Islam jadi benar. Karena logika-logika mereka ini miring loh, miring. Atau gini aja. Jadi begini, kamu bukan saya fasilitasi. kalau ada sesama Kristen debat, Islam benar. Kalau ada Jadi orang gini Kristen lah ya. nyolong ayam, Islam benar. Itu kan logika mereka. Singkatnya aja lah ya, gini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16 itu bukan saat yang akan ditentukan oleh penguasa, bukan. Karena di situ ada kata idiu, artinya dia sendiri. Yaitu waktu yang akan dia tentukan sendiri sebagai penguasa. Begitu terjemahan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak seorang pun melihat dia, betul? Iya. Oke. Memang maut gini. Oke. Tidak seorang pun melihat dia. Sebentar bro. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia, betul? Bukan kata seorang, tidak satu pun, karena itu berbicara all in. Oke. Tidak satu pun yang melihat dia, betul? Iya, Oke. sifatnya. Melihat siapa? Melihat Yesus atau melihat Bapa di surga? Melihat Tuhan Yesus. Oke. Rasul Petrus, Rasul Yohanes melihat Yesus enggak? Nah, jadi dalam bahasa Indonesia lah itu kan tidak bisa memahami tensis toh. Oke lah, baiklah. Kita lanjutkan lagi besok bro ya. Aduh. Sebentar, kita lanjut lagi Bukan besok bro. begitu lah. Soalnya sok aja begini. Nanti video ini diambil, digoreng sama Tapi Julius. kamu janji besok. Iya, maksud saya begini. Kalau mau topik. Karena kita harus mengakui gini. Perdiskusian begini itu maksudnya itu adalah untuk memahami Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen berpandangan berbeda, untuk maksudnya memahami Alkitab, bukan untuk membuktikan Islam jadi benar. Jadi maksud saya begini, coba logika miring yang mengatakan bahwa Islam menjadi benar karena Kristen saling berdebat. Ini, kita nggak perlu Sebentar, lah. saya mau nanya gini. Itu adalah logika orang sakit. Terus yang kedua, kalau ada
sesama muslim gontok-gontokan, kafir mengkafirkan, bantai membantai, apakah itu membuktikan Kristen benar? Tidak. Kristen itu benar bukan karena Islam gontok-gontokan. Kristen itu benar karena Yesus, bukan karena Islam gontok-gontokan. Jadi saya cuma mau bilang, logika-logika miring, logika-logika orang sakit jangan lagi dipakai. Kalau ada orang Kristen berdebat, itu tidak membuat Islam jadi benar. Masa kebenaran Islam ditentukan dari orang Kristen berdebat? Oke, nggak apa-apa. Enggak, itu subjektivitas saya kamu. untuk menyadarkan orang-orang Islam yang nonton channel Bibir Plus alias Julius HMC. Dia nggak punya konten itu selain daripada konten-konten gosip. Habis itu orang Islam jangan lupa transfer di BSI. Nah itu. Saya cuma nyadarin orang-orang Islam gitu supaya kalian tuh mikirnya itu yang waras gitu loh. Masa Islam jadi benar gara-gara Malikil sama Edis debat gimana? Jadi gini, besok kalau Anda mau benar-benar diskusi, fokus kepada satu topik. Anda siapkan saja Anda tuh. Baik. Kapan-kapan ya. Besok Hari ini kita kelar dulu ya. Besok malam. Boleh lah, saya nggak janji kapan-kapan ya. Oke? Besok ya. Oke, Baik. thank you. Saya turunkan. Oke, teman-teman, sampailah kita di akhir acara. Begitulah diskusinya teman-teman. Jadi Kristen itu benar bukan karena ada orang lain yang berdebat. Kristen itu benar adalah karena Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu nggak ngaruh itu. Mau kadrun debat, mau ini debat, mau si anu nyolong ayam, nggak ngaruh. Ada juga yang berpikir begitu loh. Bang, jangan begitu bang. Nanti digoreng sama, ya namanya digoreng, ya gorengnya mereka itu kan nggak bener. Kadang-kadang saya sedih juga dengan sahabat-sahabat Edis TV. Nanti kalau Kristen berdebat, nanti Islam jadi benar. Logikanya mereka. Bukan gitu cara mikirnya teman-teman. Kalau ada orang Kristen debat, jangan takut Islam jadi benar karena cara mikirnya bukan begitu. Nggak ada juga ya karena Islam berdebat, Kristen jadi benar. Logika macam apa? Kebenaran Kristen dihasilkan karena dua orang Islam berdebat. Mendingan dibuang aja agama itu ke tong sampah Kristen itu kalau begitu. Gimana sih cara mikirnya? Oke lah, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua teman-teman. Dan di akhir acara teman-teman saya iklan. Teman-teman support dan dukung saya dalam berapologetika seperti ini. Bagi teman-teman yang ada berkat, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk support kepada saya, dukung program Edis TV ini di yang tertera di layar tersebut. Bank BRI sekian-sekian atas nama Edis Daputar. Silakan ditangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat, bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, sampai jumpa.